Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok satu ini akan menjelaskan materi tentang strategi dalam menyimak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kurli Maulidianto dengan NIM A1D1240077. Dan rekan Saya Ade Surya Noga Putra dengan NIM A1D1240066. Dan saya dengan Reza Balik Yahya dengan kode NIM A1240087. selanjutnya, teman saya Muhammad Zaki dengan NIM A1D1240082. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran menyimak yang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh pemateri pertama, yaitu Ade Surya Nugraha Putra. Silakan Ade. Baik, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran menyimak. Yang pertama ada pengertian menyimak. Menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang utama. Bahkan menurut beberapa pendapat, ada yang mengatakan bahwa menyimak sebagai suatu proses bahasa yang dimaknai ke dalam pikiran. Dengan kata lain, mendengarkan atau menyimak adalah suatu jenis mendengarkan dan menyimak yang merupakan kesadaran mental. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran menyimak. Pembelajaran menyimak dapat dibedakan menjadi dua aspek. Yang pertama ada persepsi dan yang kedua ada reseptif. Persepsi adalah ciri-ciri kognitif dari proses mendengarkan yang didasarkan pada pemahaman pengetahuan tentang kaidah kebahasaan. Kemudian reseptif adalah pemahaman pesan atau penafsiran terhadap pesan yang dikehendaki oleh pembicara. Kemudian ada strategi pembelajaran menyimak. Strategi pembelajaran menyimak ada dua. Yang pertama yaitu the bottom up dan the up down atau the top down. Saya akan menjelaskan yang bottom up terlebih dahulu. Bottom up adalah strategi menyimak dengan mendengarkan, dengan memproses pengolahan data linear dalam menyimak, dan mengkomprehensi menekankan pada tingkatan bahwa pendengar sukses menguraikan teks yang diucapkan. Kemudian ada strategi top down. Strategi ini menyangkut para pendengar dalam keaktifan membangun makna berdasarkan pada dugaan, penarikan kesimpulan, tujuan, dan pengetahuan relevan lainnya. Kemudian data bahasa disajikan dalam strategi ini itu sebagai isyarat untuk mengaktifkan proses strategi the top down ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada saudara Ade telah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya yang dijelaskan oleh saudara Reza. Silakan. Baik, terima kasih. Keterampilan menyimak merupakan salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan. Banyak informasi yang diperoleh dari proses menyimak. Salah satu jenis menyimak di sekolah dasar adalah menyimak cerita. Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa keterampilan menyimak cerita pada siswa kelas 5 sekolah dasar Surabaya masih rendah. Menyebabkan permasalahan tersebut, yaitu strategi yang digunakan guru belum tepat. Adapun bahasa memiliki peranan penting
dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan unggul dalam mempelajari semua bidang studi. Hal ini disebabkan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi untuk menghubungkan gagasan, pendapat, dan pikirannya tentang suatu kepada orang lain. Peranan bahasa Indonesia siswa diharapkan untuk berkomunikasi dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Apresiasi terhadap hasil karya sastra. Ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia ini di sekolah dasar mencakup 4 aspek, yaitu keterampilan berbahasa, kebahasaan, dan apresiasi sastra. Ada 4 aspek keterampilan bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Salah satu keterampilan yang diajarkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak merupakan kegiatan yang paling awal dilakukan oleh manusia bila dilihat dari proses pengolahan bahasa. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Reza telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang strategi dalam meningkatkan keterampilan menyimak di kalangan siswa sekolah dasar. Apa pengertian menyimak atau mendengarkan? Menyimak adalah salah satu proses kegiatan mendengarkan lambangan lisan-lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Adapun tujuan menyimak yaitu 1. Mendapatkan fakta. Mendapatkan fakta dapat dilakukan melalui penelitian, riset, eksperimen, dan membaca. Cara lain dapat dilakukan setelah menyimak melalui radio, TV, dan percakapan. Yang kedua ada menganalisis fakta. Fakta atau informasi yang telah terkumpul dianalisis. Kaitannya harus jelas pada unsur-unsur yang ada, sebab akibat yang terkandung di dalamnya. Apa yang disampaikan penyimak harus dikaitkan dengan pengetahuan dan pengalaman penyimak dalam bidang yang sesuai. Yang ketiga ada mendapatkan. Ini dapat dilakukan dalam pertemuan ilmiah atau jamuan makan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ilham. Penyimak tidak memerlukan fakta baru. Mereka yang datang diharapkan untuk dapat memberikan masukan atau jalan keluar berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Yang selanjutnya ada tahap-tahap menyimak. Menyimak berkala yang terjadi pada saat anak merasakan keterlibatan langsung dalam pembicaraan mengenai dirinya. Yang kedua ada menyimak dengan perhatian dangkal, karena sering mendapat gangguan dengan adanya selingan perhatian kepada hal-hal di luar pembicaraan. Tengah menyimak karena terganggu oleh kegiatan menunggu kesempatan untuk mengekspresikan isi hati anak. Yang keempat ada menyimak serapan karena anak keasikan menyerap hal-hal yang kurang penting, jadi merupakan penjaringan pasif yang sesungguhnya. Jenis-jenis menyimak ada banyak. Yang pertama ada menyimak ekstensif, yang kedua ada menyimak intensif. Nah itu aja. Terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Muhammad Zaki. Silakan Muhammad Zaki. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran bahasa Indonesia secara lisan. Keterampilan berbahasa terdiri atas keterampilan berbahasa lisan dan keterampilan berbahasa tulis. Dalam kehidupan sehari-hari, menyimak dan berbicara merupakan kegiatan bahasa lisan yang biasa kita lakukan. Dimanapun kita berada, kedua jenis keterampilan berbahasa ini hampir selalu kita perlukan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Berbahasa lisan merupakan keterampilan yang dapat dipelajari dan dilakukan kepada para siswa di sekolah. Oleh sebab itu, dalam unit ini akan dibahas topik strategi pembelajaran bahasa secara cakupan bahasanya meliputi 1. Hubungan penyimak dengan berbicara, dan 2. Strategi pembelajaran bahasa secara lisan,
dan penerapannya melalui kegiatan bercerita dan dramatisasi kreatif. Dalam kegiatan berbasis sehari-hari, menyimak dan berbicara langsung memiliki dua sisi. Dalam waktu bersamaan, hubungan keduanya ibarat berkeping uang logam yang memiliki dua sisi. Bila ada menyimak, pasti ada berbicara. Demikian pula sebaliknya. Jika ada berbicara, tentu ada menyimak. Berbicara sudah disinggung di buku, merupakan jenis keterampilan berbahasa lisan. Pengetahuan dan keterampilan penggunaan strategi pembelajaran secara lisan merupakan prasyarat bagi Anda agar mampu melaksanakan pengajaran bahasa di kelas sehingga pada akhirnya tersosialisasi lisan siswa meningkat dengan baik. Hubungan menyimak dan berbicara, kegiatan menyimak oleh Smith dan Hawkinson dan Amidudin disebut sebagai most serious English process. Dinyatakan demikian karena pelajar yang tampak dengan serius menyimak belum tentu memahami isi dimakan. Sementara itu, pelajaran yang sambil melakukan aktivitas lain, misalnya membaca, ternyata ketika diberi pertanyaan mampu menanggapi secara tepat. Sebab itulah Topis dan Hawkinson, listening is more than just hearing. Dinyatakan demikian karena ini mendengarkan sebenarnya merupakan bagian dari menyimak. Penentuan sesuai dengan konsep bahwa dalam menyimak juga berlangsung kegiatan gagasan, rekonstruksi, makna sesuai ketangkapan, ujaran dan skema tahap menyimaknya. Dalam percakapan sehari-hari, kata mendengarkan dan menyimak sering kita gunakan dalam pengajaran keterampilan berbahasa. Nah, ketiga kata itu dengan jelas membedakan. Ilustrasi gambar dalam contoh pertama peristiwa mendengarkan menuliskan di antara ketiga kegiatan mendengarkan dan menyimak, taraf tertinggi di dunia adalah kegiatan menyimak. Dalam peristiwa menyimak sudah ada kesengajaan faktor pemahaman merupakan unsur dalam setiap peristiwa menyimak. Bahkan lebih dari itu, faktor perhatian dan penilaian selalu terada dalam peristiwa menyimak. Bila mendengar sudah tercakup dalam mendengarkan, maka baik mendengar maupun mendengarkan cakup dalam menyimak. Sekian dari saya. Saya balik. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Cukup jelas. Maka saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.